Mungkin boleh ceritakan gak sih Kak kronologinya sampai ditipu sama orang ini seperti apa? Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain untuk kejadiannya gimana, kronologi saya, kerugian segala macam. Untuk kerugiannya berapa Kak? Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Kabarnya juga dapat ancaman. Ancamannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Kasus dugaan penipuan investasi kripto yang menyeret nama influencer finansial Timothy Ronald terus bergulir. Pada Selasa 13 Januari 2026, seorang pelapor bernama Younger bersama dua saksi memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Younger tiba sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan bahwa pemeriksaan masih berada pada tahap berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia mengaku sebagai anggota Akademi Kripto dari komunitas yang dikelola oleh Timothy bersama rekannya yakni Kalimasada. Dalam keterangannya, Younger menegaskan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah akibat dugaan penipuan tersebut. Sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Younger memasuki ruang pemeriksaan dan kuasa hukumnya Jajang menyebutkan bahwa dua saksi juga turut hadir mendampingi meski identitas mereka belum diungkapkan ke publik. Sebelumnya Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi kripto. Laporan tersebut dibuat oleh sejumlah anggota dari Akademi Kripto yang mengaku dirugikan setelah mengikuti arahan investasi aset digital. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik akan mendalami kasus dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi serta menganalisis barang bukti yang ada. Adapun dalam unggahan akun Instagram @skyholic888 disebutkan bahwa total korban mencapai kisaran 3.500 orang dengan estimasi kerugian lebih dari 200 miliar rupiah. Awalnya banyak korban enggan untuk melapor karena merasa takut dan sempat mendapat ancaman. Namun mereka akhirnya membentuk kelompok dan memberanikan diri untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Timothy dan rekannya dilaporkan melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat 1 JO Pasal 28 Ayat 1, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Selain itu mereka juga dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 492 dan Pasal 607 Ayat 1. Polisian. Mungkin boleh ceritakan gak sih Kak kronologinya sampai ditipu sama orang ini seperti apa? Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain untuk kejadiannya gimana, kronologi saya, kerugian segala macam. Untuk kerugiannya berapa Kak? Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Kabarnya juga dapat ancaman. Ancamannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit sih. Ya, saya belum bisa cerita. Setelah BAP mungkin saya bisa cerita. Izin buat rekan-rekan media, karena ini kan buat tahap pertama agenda pemeriksaan sebagai pelapor dari klien kami. Untuk detailnya akan kami jelaskan nanti setelah pemeriksaan. Nah ini kan kalau kami mendahului rekan-rekan penyidik kan gak enak nih. Jadi kita mungkin mau menjelaskan kedatangan hari ini karena ada panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor atas kerugian yang cukup masif oleh terduga seorang influencer yang sangat terkenal itu, ya kan, yang suka menggoblok-goblokkan orang, bilang orang tolol dan segala macam. Nah hari ini klien kami datang ke Polda Metro Jaya dalam agenda pemeriksaan para saksi dan sebagai pelapor dan korban juga. Demikian. Mas Budi kan di LP bisa sampai Mas kronologi singkatnya, mungkin boleh sedikit soal ini. Begini, saya sebetulnya kita belum bisa untuk menjelaskan itu dulu karena kan belum diperiksa di penyidik dulu. Jadi setelah dari penyidik tunggu dulu, nanti kami akan menjelaskan sedetail-detailnya. Terserah teman-teman mau nanyakan apa. Tapi sekarang kita nggak enak untuk mendahului dan nggak etis juga untuk mendahului bagaimana harus menjelaskan detail perkaranya dulu ya. Tapi abangnya sendiri pengikutnya Timothy Ya, saya atau membernya. kalau member itu bayarnya berapa Kak?
Berbeda ya. Nah, kalau kakaknya berapa? Itu nanti saya bakal jelasin sedetail mungkin setelah BAP. Apakah abang doang sendiri korbannya atau ada lagi? Banyak banget. Begini, sebentar nih, nanti takut masuk ke substansi kan nggak enak, nanti kita salah kena teman-teman penyidikan. Ini baru satu orang, termasuk hari ini ada saksi, semuanya korban. Nanti akan banyak yang akan menyusul, yang sudah mendaftar kurang lebih hampir 300-an daftar di kita. Jadi tahap pertama ini, ya hari ini 3 orang, 1 pelapor, kedua saksi sebagai korban. Demikian ya, nanti kita mendaftar, nanti itu sudah menghubungi di tim kita sebagai korban, gitu. Mau melaporkan lagi? Kemungkinan akan ada gelombang yang sangat besar akan menyusul, begitu ya, dulu ya. Seorang akan didampingi gitu. Oh, kemungkinan besar, demikian. Dan hari ini berapa orang untuk 3 orang dulu, 3 orang. sesuai panggilan. 3 orang ini berapa? 1 pelapor, 2 saksi sebagai korban juga. Berarti pelapor utamanya abang. Iya, pelapor utama. Demikian ya dulu ya. Penugasan terlapor dalam hal ini Timothy sama Kalimat Hari. Dalam lidik TR dan K, demikian ya. Bang, boleh izin pelapor nama siapa aja? Atas nama saya sendiri itu, nama saya itu Younger. Iya ya, ini. Iya. Kalau yang saksi, Nanti saksi nggak boleh, nanti saksi dulu ya. Gitu ya. Berarti Dulu ya, nanti berarti pertama BAP. betul, nanti Abang hari yang ini gede dulu ya. Dulu Mbak ya, izin ya. Mohon izin nih, karena kita belum di pemeriksaan, nanti lagi ditunggu teman-teman penyidik juga ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.